Raksasa manufaktur elektronik kontrak terbesar di dunia asal Taiwan, Foxconn, melaporkan lonjakan pendapatan luar biasa sebesar 39,8% secara tahunan pada kuartal kedua 2026. Kinerja finansial yang melampaui estimasi pasar ini ditopang kuat oleh masifnya permintaan perangkat keras kecerdasan buatan serta pemulihan signifikan pada lini perakitan gawai pintar. Raksasa manufaktur elektronik kontrak terbesar di dunia asal Taiwan, Foxconn, melaporkan lonjakan pendapatan luar biasa sebesar 39,8% secara tahunan pada kuartal kedua tahun ini. Total pendapatan dari mitra perakit utama produsen server Nvidia dan iPhone milik Apple ini melonjak hingga menyentuh angka 2,5 triliun dolar Taiwan atau setara 1.400 triliun rupiah. Manajemen perusahaan mengatakan bahwa tingginya permintaan ekosistem AI menjadi motor penggerak utama pertumbuhan pada divisi produk awan dan jaringan. Selain disokong oleh infrastruktur kecerdasan buatan, sektor elektronik konsumen pintar yang mencakup perakitan iPhone juga mencatatkan pertumbuhan volume yang signifikan. Performa ini kian terlihat pada pencapaian bulan Juni yang melejit hingga 52,1% secara tahunan. Nilai pendapatan bulanan tersebut terpantau menembus kisaran 821,8 miliar dolar Taiwan yang sekaligus menorehkan rekor tertinggi sepanjang sejarah untuk bulan Juni. Melihat tren ekspansi teknologi global yang masif, kinerja Foxconn diperkirakan akan terus bertumbuh positif baik secara kuartalan maupun tahunan pada triwulan ketiga tahun ini. Optimisme korporasi tersebut didasarkan pada proyeksi tingkat permintaan pasar global untuk produk AI yang diprediksi masih tetap tinggi. Kendati demikian, pihak manajemen tetap mengimbau perlunya kewaspadaan serta pemantauan ketat terhadap dampak dari situasi politik dan ekonomi global yang masih bergejolak. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa teknologi asal Tiongkok ByteDance dan Alibaba Group Holding resmi menghentikan fitur pembuatan serta interaksi asisten kecerdasan buatan di platform mereka. Langkah mendadak ini diambil sebagai persiapan dalam menghadapi pemberlakuan regulasi baru pemerintah Beijing yang memperketat pengawasan terhadap fenomena keintiman buatan dan interaksi psikologis manusia dengan AI. Aplikasi kecerdasan buatan terpopuler di Tiongkok, Toupao, milik ByteDance resmi menonaktifkan fitur penyesuaian persona AI mandiri mulai 15 Juli mendatang. Pengguna platform kini diarahkan untuk beralih menggunakan aplikasi pendamping terpisah yang berdiri sendiri demi mematuhi koridor hukum. Langkah serupa juga diambil oleh platform kecerdasan buatan Qwen milik Alibaba serta Yuanpao milik Tencent Holdings yang telah merilis peringatan penonaktifan serupa kepada para penggunanya. Kebijakan penonaktifan massal ini dilakukan menjelang pemberlakuan aturan baru dari Lembaga Cyber Tiongkok atau Cyberspace Administration of China pada pertengahan bulan ini. Otoritas Beijing menyoroti kekhawatiran mendalam terhadap maraknya chatbot AI yang meniru kepribadian serta emosi manusia hingga memicu ketergantungan psikologis yang tidak sehat. Melalui pedoman baru ini, platform dilarang kelas menghasilkan konten yang memicu emosi ekstrim pada anak di bawah umur, serta dilarang memanfaatkan data percakapan sensitif untuk melatih model kecerdasan buatan. Fenomena pembatasan interaksi AI ini mencerminkan kekhawatiran global yang juga tengah melanda Amerika Serikat akibat maraknya tuntutan hukum terhadap platform karakter AI dan OpenAI. Di Tiongkok sendiri, pengawasan terhadap aspek keintiman buatan kini bahkan mulai diperluas hingga mencakup perangkat keras fisik dan robot pendamping konsumen. Dua asosiasi industri robotika setempat mendesak penerapan langkah perlindungan etika yang jauh lebih ketat menyusul lonjakan komersial robot humanoid berukuran penuh di lingkungan rumah tangga. Sebagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura terus diperkuat. Terbaru sebanyak 26 MOU ditandatangani mulai dari kerjasama investasi di kawasan ekonomi khusus hingga pengembangan ketahanan pangan dan energi kedua negara.
Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong kembali mempertegas berbagai ragam kerjasama strategis di bidang ekonomi, energi, pertahanan, pendidikan, pariwisata, dan ketahanan pangan dalam agenda Leaders Retreat 2026. Pertemuan kedua pemimpin negara ini juga menjadi bentuk komitmen kedua pemerintah untuk memperdalam kerjasama bilateral. Sebanyak 26 kesepakatan kerjasama ditandatangani dalam Memorandum of Understanding Leaders Retreat 2026. Presiden Prabowo menegaskan hubungan bilateral Indonesia dan Singapura terus abadi dengan bentuk komitmen kerjasama kedua pemerintah yang saling menguntungkan. Kerjasama ekonomi kita tetap menjadi pilar utama dalam hubungan kita. Di semua bidang kita melihat peningkatan kerjasama. Perdagangan, konektivitas, hampir di semua sektor. Indonesia telah menunjuk BPI dan Antara untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas. Juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan cyber, kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret. Indonesia dan Singapura juga sepakat untuk menerima pembauran proyek-proyek bilateral yang telah lama dijalankan. Pengembangan kerjasama di bidang yang baru, diantaranya ekonomi hijau, infrastruktur industri, hingga teknologi pertanian, yang akan didukung oleh intensitas pertemuan tingkat tinggi yang rutin menjelang peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura pada tahun 2027. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDXchannel. Pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menghasilkan penguatan kerjasama hubungan kedua negara. Kerjasama bilateral Indonesia dan Singapura tersebut menghadirkan 26 MOU yang strategis. Indonesia dan Singapura kembali memperkuat hubungan bilateral di sektor ekonomi, investasi, dan perdagangan. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam agenda Leaders Retreat Singapura Indonesia sepakat menandatangani 26 kesepakatan dalam Memorandum of Understanding atau MOU yang strategis. Beberapa nota kesepahaman atau MOU yang ditandatangani atau diumumkan, salah satunya termasuk kerjasama dalam bidang lingkungan hidup dan kolaborasi terkait perdagangan karbon, di mana MOU tersebut merupakan payung kerjasama untuk potensi kolaborasi berbagai isu lingkungan termasuk ekonomi sirkular, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan, pengendalian polusi lintas batas, dan perubahan iklim. Selain itu, Indonesia dan Singapura juga mempertegas 6 kelompok kerjasama ekonomi bilateral yang tertuang dalam forum ekonomi strategis tingkat tinggi yang dibentuk Singapura dan Indonesia untuk memperkuat kerjasama pada 6 sektor utama. Ke-6 sektor strategis kerjasama Indonesia-Singapura tersebut meliputi kerjasama Batam, Bintan, dan Karimun atau BBK, serta kawasan ekonomi khusus lainnya, yaitu investasi, ketenagakerjaan, transportasi, agribisnis, dan pariwisata. Pemerintah Singapura menyatakan hubungan ekonomi kedua negara terus berkembang, ditandai dengan meningkatnya perdagangan dan investasi bilateral. Indonesia sendiri saat ini juga merupakan mitra dagang terbesar ke-6 Singapura di dunia. Sementara Singapura tetap menjadi sumber investasi asing langsung atau FDI terbesar bagi Indonesia sejak tahun 2014. Kerjasama kedua negara juga terus meluas ke berbagai bidang baru, seperti ekonomi digital, ekonomi hijau, infrastruktur industri, dan teknologi pertanian. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDXchannel.